Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati, menopang, dan memenuhi hati saudara sekalian. Saudara sekalian, mari buka Alkitabmu, perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Saya ulangi sekali lagi, Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai 4. Saudara, kali ini saya kembali akan membahas tema yang berkaitan dengan keluarga. Tema yang berkaitan dengan karunia, tema yang berkaitan dengan keluarga. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah pepatah yang berbunyi demikian. Keluarga yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Keluarga yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat. Keluarga yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Keluarga adalah komunitas kecil yang merupakan miniatur keluarga Allah. Dari keluarga berkembang ke dalam jemaat sebagai keluarga yang lebih besar dan lebih luas. Semua dimulai dari keluarga. Keluarga yang sehat akan menciptakan gereja yang sehat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara bisa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan di atas. Tetapi saya telah banyak menyaksikan kesehatan sebuah keluarga memberi pengaruh bagi kesehatan sebuah gereja. Begitu juga sebaliknya, gereja yang sehat akan mempengaruhi keluarga yang menjadi jemaat di dalam gereja tersebut. Keluarga yang sehat menciptakan gereja yang sehat. Gereja yang sehat akan menghasilkan keluarga yang sehat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, keluarga yang harmonis cenderung membawa kehidupan yang harmonis bagi komunitas di mana dia berada. Tetapi keluarga yang tidak harmonis juga akan terbawa di dalam kehidupan berjemaat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam bagian firman yang kita baca tadi, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang suami istri yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Suami istri yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berpadanan memiliki dua pengertian, yaitu berimbang, sebanding dengan, dan menyesuaikan pendapat atau bermufakat atau berembuk. Nah, saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat, istilah berpadanan juga muncul. Di dalam Efesus pasal 4, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, sesuai dengan panggilan itu." Nah, saudara-saudara, lalu kemudian istilah berpadanan muncul juga di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-27 yang berbunyi demikian, Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Istilah berpadanan adalah akios, artinya adalah layak, seharusnya, sesuai, atau suatu cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, suami istri yang hidupnya berpadanan dengan panggilan Tuhan. Apa maksud dari suami istri yang berpadanan dengan panggilan Tuhan? Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca itu adalah nasihat Rasul Paulus
Mengapa di tengah-tengah membahas tentang kehidupan berjemaat, lalu kemudian Paulus beralih kepada memberi nasihat kepada suami istri untuk hidup berpadanan dengan panggilan Allah? Apakah suami istri harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kerohanian? Tentu saudara, hidup berpadanan dengan panggilan Allah lebih daripada sekedar rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin dan giat terlibat di dalam pelayanan gereja. Suami istri yang rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, kemudian rajin ibadah, tidak menjamin kehidupan keluarganya berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah sering menyaksikan banyak keluarga Kristen yang kehidupannya tidak berpadanan dengan panggilan Allah. Suami istri saling melukai, anak-anak saling membenci, dan orang tua dengan anak saling tidak peduli. Orang tuanya rajin ke gereja dan pelayanan, tetapi anak-anaknya justru membenci orang tuanya. Suami istri rajin ke gereja dan pelayanan, tetapi kalau mereka sedang berantem, maka kata-kata kasar akan keluar dari mulut mereka berdua. Saudara bisa membayangkan mengapa suami istri yang demikian bisa seperti itu. Mengaku sebagai orang percaya, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan panggilan Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah. Dari teks yang kita baca tadi, kita mendapati bahwa hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah adalah hidup yang merupakan menuruti apa kata nasihat Tuhan. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah adalah hidup yang mengikuti nasihat-nasihat dari Tuhan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Efesus pasal 5 ayat ke-22 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai 4, kita mendapati saudara ada 3 peran dan kewajiban dalam sebuah keluarga yang hidup mereka berpadanan dengan panggilan Allah. Mari kita perhatikan di dalam ayat ke-22 dan sampai dengan 24. Nah, saudara, di dalam ayat 22 sampai dengan 24 itu membahas tentang peran dan kewajiban bagi para istri. Apa kewajiban? Apa peran bagi seorang istri? Saya yakin saudara di situ ada kata bahwa tunduklah kepada suamimu. Perhatikan baik-baik saudara, yaitu tunduklah, bukan tanduk. Bukan tanduk, tetapi tunduklah. Nah, apa arti tunduk saudara? Saya percaya bahwa ketika kita mendengar kata tunduk, maka kita protes, atau kita tidak setuju, atau kita merasa tidak suka dengan istilah tunduk saudara, karena kita beranggapan bahwa tunduk itu berarti taat sepenuhnya tanpa boleh membantah atau tidak setuju dengan pendapat suami. Selain itu saudara, ada istri beranggapan bahwa bagaimana mungkin saya akan tunduk kepada suami saya, orangnya bodoh, tidak bisa kerja, malah saya yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Sementara suami saya kerjanya makan, tidur, malas-malasan. Dan bagaimana mungkin saya bisa tunduk kepada suami yang seperti demikian? Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, mari dengarkan apa kata Paulus di dalam bagian itu. Di dalam bagian yang kita baca, Paulus berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Tunduk dan tanduk itu beda-beda tipis. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, pasti tanduk kepada suami.
Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa artinya tunduk? Tunduk berarti mengakui otoritas orang lain. Nah, di dalam hubungan suami istri, tunduk berarti mengakui otoritas suami. Paulus memberikan dua alasan mengapa seorang istri perlu tunduk kepada suaminya. Dua alasan. Yang pertama adalah alasan penciptaan, yaitu bahwa suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala istri. Yang kedua adalah alasan penebusan, yaitu Kristus adalah kepala jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mengapa? Karena berdasarkan penciptaan, Adam yang diciptakan terlebih dahulu, kemudian baru ada Hawa. Adam adalah kepala, Hawa adalah tulang rusuk. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam alasan penciptaan ini jelas bahwa kita tidak bisa membantah laki-laki diciptakan terlebih dahulu, yaitu Adam diciptakan. Jadi istri harus tunduk kepada suami karena suami adalah kepala. Dan yang kedua adalah alasan penebusan. Kristus adalah kepala jemaat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Adam yang terlebih dahulu diciptakan, baru kemudian Hawa. Hawa diciptakan karena Adam, dan Adam pun tidak bisa hidup tanpa Hawa. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan kedua orang tersebut saling membutuhkan. Tetapi di dalam fungsinya, Adam adalah kepala, Hawa adalah istri. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, suami istri adalah dua pribadi yang saling melengkapi, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan itu merupakan rencana Tuhan di dalam hidup kita sebagai manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Kata seperti, ya, kata seperti, tunduklah kepada suami seperti kepada Kristus. Kata seperti bisa berarti sama seperti. Ketika istri diminta untuk tunduk kepada suaminya, maka itu artinya istri menyatakan bahwa ia tunduk pada perintah Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tunduk artinya merelakan diri dipimpin oleh suami. Walaupun mungkin saudara sang istri lebih hebat daripada sang suami. Tunduk berarti mendukung suami, mengerti suami, dan menjadi penolong yang setia bagi suami. Tunduk bukanlah istri menjadi seorang yang pasif, tidak boleh berpendapat, atau menghilangkan identitasnya sebagai seorang manusia. Tunduk juga bukan berarti sang istri menerima perlakuan dan perkataan kasar dari suaminya tanpa boleh memprotes. Tunduk artinya mendukung, mensupport, menghargai suami apapun kondisi kita. Mungkin saudara, suamimu tidak lebih pintar daripada dirimu. Suamimu tidak lebih hebat daripada dirimu, atau penghasilan suamimu tidak lebih besar dari penghasilanmu. Tetapi dia tetap adalah suamimu yang engkau pilih untuk menjadi suamimu tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena itu hormati dia sebagai kepala yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan tetapkan bagi istri. Jika suamimu lemah, harus didukung agar dia bangkit menjadi seorang suami yang baik. Jika suamimu lemah, terbatas, harus disupport agar dia menjadi suami yang kuat. Suami ketika menjadi apatis, istri harus membackup, mendukung apapun kondisi suamimu. Jangan jelek-jelekan suamimu di depan orang tuamu, di depan orang lain, di depan sahabatmu. Karena dia adalah suamimu yang engkau pilih
Dan engkau pilih dia karena engkau mencintai dia. Dan apapun kondisinya, tunduklah, hargailah dia, hormatilah dia, supportlah dia. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan dia bisa menjadi suami saudara, itu adalah karena saudara yang memilihnya. Apapun kondisinya, apapun kelemahannya, support dia, hargai dia. Jangan menjelek-jelekan suamimu di depan orang lain, di depan orang tuamu. Karena ketika keluarga besar ikut campur, keluarga kita justru akan timbul masalah. Saudara-saudara, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Minggu depan kita akan bersambung tentang peran dan fungsi kewajiban bagi para suami. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami belajar. Tuhan, berkatilah kami, keluarga kami tidak sempurna, keluarga kami punya kelemahan, tapi biarlah kasih karunia-Mu yang terus menyempurnakan keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai istri, biarlah kami boleh menjadi istri yang mendukung, yang membackup, yang menopang, yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada suami yang Tuhan tempatkan di sisi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini. Tuhan, berkati mereka. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan anugerah-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.